Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita sampai di tanggal 29 Desember. Tidak terasa kita sudah selesaikan sepanjang tahun, hampir sudah selesai sepanjang tahun. Perjuangan tentunya tidak mudah, tetapi saya percaya Natal ini akan membawa sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Amin. Ya, tidak kebetulan juga kita merayakan Natal di penghujung tahun. Setiap Natal kita ingat kita akan menyongsong tahun yang akan datang, tahun baru. Nah, saya yakin dan percaya juga ini pesan Natal buat kita untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi tahun yang akan datang. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas kehidupan kita, keadaan politik di negara kita, di luar negeri, bencana-bencana alam yang terjadi, ya. Tetapi saya percaya ini pesan Natal buat kita. Sesuatu yang menguatkan kita, sesuatu yang memberikan kemampuan bagi diri kita kembali. Bukan dengan kuat dan gagah kita kalau kita dapat menghadapi hidup ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa sampai bisa melewati hari demi hari, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, kita melihat judul firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Kuasa kasih karunia. Ya, kasih karunia ini bentuknya bukan pasif, ya, tetapi aktif. Ya, kasih karunia itu aktif dalam diri kita. Dia akan bekerja, mengerjakan sesuatu dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dia akan bekerja di dalam diri kita, memberi kekuatan kepada kita agar kita sanggup menjalani kehidupan ini sampai langkah kita yang terakhir. Ya, sampai kita mencapai 2005 selesai nanti, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depan, ya. Mari kita lihat tema Natal kita dari 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, kasih karunia adalah kesempatan mengenal Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Ya, sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Haleluya. Saya percaya ada satu perubahan yang Tuhan kerjakan pada waktu Dia memperkenalkan anugerahnya kepada diri kita. Dan kalau sampai kita juga mengenal anugerahnya, menyambut anugerahnya, mengenal anugerahnya, ada sesuatu yang Dia akan kerjakan di dalam diri kita. Ada satu perubahan yang Dia akan kerjakan, satu perubahan yang radikal, saya katakan. Perubahan yang drastis. Ya, perubahan yang radikal di dalam batin kita dan secara rohani. Nah, kalau kita lihat, kita menjadi anak-anak Allah karena pengorbanan Yesus Kristus. Ya, karena pengorbanan Yesus Kristus, kita, saudaraku, sadar atau tidak bahwa kita kaya secara rohani. Saudara lihat kanan kiri saudara, itu adalah orang-orang yang kaya. Batinnya, kerohaniannya. Ini yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Mengerjakan kita yang tadinya miskin, tidak berani kita menghampiri Allah, ya,
tidak berani kita menghadap kepada Allah karena kita sadar kita ini berdosa. Tetapi karena anugerahnya dia berikan kepada kita, ya kita mengenal anugerahnya, dia tukar. Satu perubahan radikal dia kerjakan dalam hidup kita, ya, kita menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Kita bisa menghampiri Allah, ya, menghampiri Dia dalam keberadaan kita. Nah, saudaraku, lanjut lagi, kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu yang saya pernah jelaskan kepada saudara, kasih karunia adalah anugerah Allah, anugerah yang tidak ternilai, satu pemberian dari Allah yang tidak layak kita terima. Ya, satu pemberian dari Allah yang kita ini tidak layak terima. Benar-benar itu adalah anugerah yang tidak ternilai. Memang saudaraku, anugerah itu kita terima cuma-cuma, bukan karena kekuatan perbuatan kita. Ya, bukan karena apa yang kita kerjakan kita bisa selamat, itu anugerah Tuhan. Tetapi semata-mata adalah pemberian Allah. Nah, kita lihat, jangan sampai kita menganggap karunia Tuhan ini adalah sesuatu yang ecek-ecek ya. Adalah sesuatu yang tidak berharga karena gratis. Memang bagi kita itu gratis saudaraku, tetapi harganya dibayar oleh Tuhan kita. Bayangkan kalau saudaraku disuruh mengerjakan keselamatan, itu nyawa kita sampai kita korbankan sekalipun itu belum cukup atau tidak pernah cukup untuk dapat menerima anugerah keselamatan itu bagi diri kita ya. Nah, melalui kasih karunia ini Allah melakukan pekerjaan yang luar biasa melalui diri kita. Ya, melalui diri kita lah Allah bekerja dengan kasih karunia ini. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa melalui diri kita yang tadinya tidak berlayak ini. Dia jadikan kita berlayak. Dia jadikan kita orang yang berharga, yang dapat dipakai menjadi alat kemuliaannya. Nah, kita akan coba melihat, saya katakan tadi, kasih karunia itu tidak pasif. Dia aktif saudaraku, dia bekerja. Ya, tentunya ini adalah karya Roh Kudus, tetapi bagi diri kita menerima ini sebagai karunia, kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Nah, hal apa saja yang dikerjakan kasih karunia di dalam kehidupan kita? Ya, hal apa saja yang dikerjakan oleh kasih karunia itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, apa yang kasih karunia Allah kerjakan dalam hidup kita? Yang pertama, ini dia. Dia mengubah hidup orang berdosa jadi radikal. Dia mengubah hidup orang berdosa jadi radikal. Inilah kerja kasih karunia, kuasa kasih karunia yang mengubah hidup. Bisa dia buat menjadi radikal. Kalau dia sudah mengaruniakan ini, bahkan kalau kita menyambut kasih karunia ini, saya percaya saudaraku, kuasa kasih karunia itu membuat kita bisa jadi radikal. Ya, saya akan berikan contohnya Sakeus. Ya, bagaimana dia pemungut cukai, dia orang yang kaya, dia orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang dibenci oleh masyarakat, saudaraku, Tuhan dapat mengubahnya. Ketika kasih karunia itu diperkenalkan kepada Sakeus dan Sakeus menyambutnya. Apa yang terjadi? Ya, dia katakan separuh dari apa yang aku miliki. Wow, itu saudaraku kalau bukan kasih karunia yang bekerja di dalam diri Sakeus, kita mungkin akan hitung-hitungan mengorbankan setengah dari kekayaan yang kita miliki dibagikan kepada orang miskin. Dan dia katakan apa yang aku tipu dari orang lain aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow saudaraku, saya percaya ini yang dikerjakan oleh kasih karunia.
bagi orang-orang yang mau menyambut kasih karunia itu. Dia buat jadi orang-orang berdosa ini jadi bisa berubah seketika jadi radikal sekali. Kita ingat perempuan Samaria. Siapa perempuan Samaria? Dia punya 6 suami yang bukan suaminya. Ya. Tetapi Yesus ketika perjumpaannya dengan perempuan di sumur Yakub pada siang-siang hari, dirubah demikian rupa oleh kasih karunia Allah yang diperkenalkan oleh Yesus dan disambut oleh perempuan ini. Ya, perempuan ini tadinya dia bertemu dengan orang-orang malu, saudaraku. Tetapi begitu kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupannya, dia dibuat Tuhan jadi radikal. Seluruh kota dia ceritakan semua apa yang terjadi, apa yang dikatakan tentang dirinya oleh Mesias itu dikatakan. Ya, semuanya benar seperti apa yang dikatakannya. Dan seluruh penduduk Samaria itu pergi keluar menjumpai. Dan orang-orang Samaria itu berkata, kami kenal bukan dari katamu sekarang, tetapi karena kami bertemu sendiri dengan kasih karunia itu. Nah, itulah saudaraku, ini yang dikerjakan oleh kasih karunia. Ya, mengubah hidup orang-orang jadi radikal. Nah, bagi diri kita, orang-orang yang biasa, Tuhan juga dapat mengubah hidup saudaraku. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Asal kita mau juga menyambut kasih karunia yang diperkenalkan kepada kita. Saudara, kita melihat ini. Hal itulah yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Yesus. Mereka punya pengalaman tersendiri, mereka berjumpa dengan bayi Yesus itu, dan mereka memperoleh kesempatan untuk mengenal Yesus dalam perjumpaan dengan dia dan mengubah hidup mereka. Ya. Nah, kita lihat yang pertama adalah Maria. Ya, perjumpaan Maria dengan kasih karunia itu. Maria, siapa Maria itu? Maria orang biasa, saudaraku. Ya. Sebelum dia diberi pesan oleh malaikat untuk mengandung oleh Roh Kudus, dia orang biasa. Kita bukan banyak di antara kita orang-orang biasa. Siapa yang mau jadi luar biasa dipakai oleh Tuhan? Angkat tangan, saudara. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita. Tuhan juga akan membuat saudaraku bukan jadi orang-orang biasa lagi. Bukan jadi jemaat yang biasa. Asal saudaraku sungguh-sungguh menyambut kasih karunia itu. Dia sudah memperkenalkannya, kita tinggal menyambutnya. Sungguh-sungguh menyambutnya, dia akan mengubahkan kehidupan kita. Jadi luar biasa. Ya. Nah, kalau kita melihat respon Maria, dikatakan di ayat yang ke-31, dari Lukas 1, ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, apa yang menjadi respon Maria? Dia sudah, pagi tadi kita sudah dengar khotbah dari Bapak Wagem. Dan dia sudah terima informasi. Ya, sekarang responnya. Respon Maria bagaimana? Nah, inilah respon inilah yang penting ya saudaraku, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Respon kita ini yang paling penting. Ya, bagaimana respon kita? Sebab kalau pilihannya mudah saudaraku, mungkin kita mau semua. Tetapi pilihannya itu sulit saudaraku. Maria sadar saudaraku kalau dia mengandung bukan dari Yusuf, ya. Dia mengandung sebelum dia menikah dengan Yusuf, dia masih bertunangan, itu hukumnya Bapak Gembala sampaikan adalah bisa dirajam dengan batu. Ya, itu hukum orang Israel. Dia tahu pilihannya itu sulit saudaraku, tetapi ini kasih karunia itu merubah kehidupannya. Dia jadi punya keberanian, dia punya iman. Dia katakan begini, ya, dia katakan begini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Apa artinya? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu.
Jadilah kehendakmu, dia katakan. Kalau aku mau menghadapi resiko ini, iya aku mau hadapi. Aku mau hadapi resiko ini. Ini pilihannya enggak gampang, saudaraku, sulit. Kalau bagi diri kita mungkin kasih karunia itu kita rasa kita terima, enggak ada pilihan. Kita bisa terima kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sulit, saudaraku, wah, kita mikir. Tetapi Maria ini diubah oleh kasih karunia yang Allah sampaikan kepada dia. Dia dengar berita ini dan berita ini mengubah kehidupannya. Kiranya berita yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita boleh yakini ini pesan Tuhan buat kita. Kiranya ini juga merubah hidup kita. Kita berani juga ambil resiko asal kehendak Tuhan. Kita katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi. Bukan keinginanku ya Tuhan, tapi jadilah kehendak-Mu. Kita hadapi. Nah, Maria juga menghadapi. Maria berubah dari seorang gadis biasa menjadi gadis yang perempuan yang penuh imannya dan penyerahan totalnya kepada Allah. Tadinya dia ragu. Dia akhirnya menyerah total. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nah, begitu juga dengan Yusuf, saudaraku. Yusuf juga mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, dia dipercayakan menjadi bapak pelindung. Ya, dia menjadi bapak pelindung dari bayi Yesus. Kenapa saya katakan pelindung ini dan di dalam tanda petik? Ya, sebab yang dibawa oleh mereka, dibawa oleh Yusuf adalah bayi. Bayi Yesus yang masih kecil, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak berdaya. Dia butuh Yusuf sebagai pelindungnya. Ya, itu sebabnya dibawa bayi ini ke Mesir. Saudaraku, kalau memang Tuhan itu kan punya kuasa. Bisa saja melindungi anak ini tanpa Yusuf, tanpa seorang Yusuf. Ya. Tapi tidak demikian dibuat ceritanya. Allah tetap membutuhkan sosok Yusuf sebagai pelindung bayi ini. Dibawalah bayi ini pergi ke Mesir, jauh dari pedang Herodes yang akan membunuh dia pada waktu itu. Ya, nah setelah Yusuf dapat kabar ini, dia takut tadinya mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ketika dia dengar mimpi yang disampaikan kepada dia oleh malaikat Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku tidak mudah untuk mempercayai apa yang dialami oleh Yusuf, apalagi lewat mimpi. Dan baru tidak diceritakan atau Yusuf itu seorang pemimpi, baru kali ini dia dapat mimpi. Tidak diceritakan saudaraku, tetapi kita tahu kasih karunia yang mengerjakan di dalam diri Yusuf itu begitu kuat. Bisa membuat Yusuf yakin dan menerima tanggung jawab ini sebagai bapak pelindungnya bayi Yesus. Ya. Nah, saudaraku, ya Yusuf meresponi sesudah bangun dari tidurnya, dia bawa atas perintah malaikat ini, dia bawa Maria, dia bawa bayi ini mengungsi ke Mesir. Nah, saudaraku, dari seorang pemuda yang ragu-ragu, ia berubah menjadi seorang pria yang beriman teguh. Ya. Dari laki-laki yang biasa-biasa, ya, laki-laki yang percaya enggak, diubah oleh kasih karunia Tuhan menjadi seorang pria yang berani ambil resiko. Wah, perjalanan hidup Yusuf ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap sebab dia harus pergi mengungsi, lari dari pedang Firaun, dari kejaran orang-orang yang ingin membunuh bayi Yesus. Tinggal di Mesir, tinggal di negeri orang yang tidak dia kenal sama sekali. Perjalanannya juga begitu berbahaya, saudaraku. Semua dia berani ambil resiko itu untuk dapat melindungi bayi Yesus. Lalu dipanggil kembali oleh malaikat dalam mimpi untuk pulang. Dia bawa lagi dari Mesir menuju ke Betlehem. Dari Mesir menuju ke Betlehem, kalau saudara lihat petanya, itu bukan jarak yang pendek. Apalagi di zaman itu, jalan kaki, naik keledai,
butuh berbulan-bulan. Ya. Saudara lihatlah bagaimana kasih karunia itu bekerja mengubah orang-orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang-orang berdosa bisa dia jadikan radikal. Bisa dia ubah menjadi radikal. Nah, sekarang kita lihat para gembala. Ya, para gembala yang menerima pesan ini bahwa para gembala yang kalau kita baca Matius 1 ayat 20, Lukas 2 ayat 10, dia katakan, firman Allah katakan begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang disampaikan, yang ingin didengar oleh orang-orang Israel pada waktu itu, yaitu kedatangan Mesias. Nah, ini diperkenalkan kepada para gembala yang orang-orang notabene orang-orang biasa-biasa. Ya. Mereka juga ada di luar karena mereka mengembalakan kambing domba, membawa penggembalaan mereka dari tempat yang jauh untuk ke bait suci, untuk supaya domba-domba ini dijual. Nah, mereka enggak punya tempat, mereka enggak punya tempat istirahat, saudaraku. Mereka hanya tinggal di padang. Nah, dikatakan ini orang-orang sederhana, tetapi respon mereka bukan biasa-biasa. Ya, respon mereka ini yang penting. Respon mereka ditulis dalam Lukas 2 ayat 16. Ya, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Inilah perubahan itu terjadi. Mereka meresponi, mereka berubah. Ketika mereka, ayat 17, ketika mereka melihatnya, melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Luar biasa, saudaraku. Orang-orang yang tadinya biasa, bisa bersaksi, bisa bercerita kepada semua orang yang ada pada waktu itu tentang bayi itu, tentang orang tua Yesus, Maria dan Yusuf dan bayi itu. Dia ceritakan bagaimana keadaannya, bagaimana tepat seperti apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu kepada mereka. Nah, saudaraku, itulah kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka, di dalam diri para gembala-gembala, sehingga dapat merubah hidup mereka. Nah, begitu juga dengan orang Majus yang kita lihat tadi di cuplikan, di countdown tadi. Ada orang-orang Majus, mereka berjalan dari negeri timur dikatakan. Ya, negeri timur itu cukup jauh dari daerah Irak atau Iran. Ya. Nah, mereka berjalan cukup jauh, saudaraku, sehingga dikatakan mereka baru bertemu dengan bayi itu. Bayi itu sudah bukan bayi lagi, sudah menjadi anak-anak. Ya, dan tinggalnya di rumah. Pada waktu mereka dengar pesan itu di Matius 2 ayat 1, ya, mereka masih berada di timur, di negeri timur. Nah, baca ayat yang kedua, ketika mereka melihat bintangnya di timur, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, ini respon mereka ketika mendapatkan berita tentang kasih karunia itu. Dan mereka meresponi dengan baik pesan yang disampaikan kepada mereka. Lalu saudara melihat ada perubahan. Ya, di ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dan mereka diperingatkan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, ya, supaya jangan kembali kepada Herodes. Tadinya mereka bertemu dengan Herodes, dan Herodes katakan memanggil ahli-ahli
Taurat dan menunjukkan bahwa di Bethlehem katanya, nanti setelah kamu ketemu dengan bayi itu, laporkan kembali kepadaku. Tapi mereka diperingatkan, lalu mereka pulang ke negeri mereka lewat jalan lain. Nah, ini gambaran tentang satu kehidupan yang berubah. Ya, tidak kembali kepada jalan yang lama. Jalan yang lama yang akan berujung kepada kematian. Jalan itu menuju kepada Herodes. Dan kalau mereka kembali, mereka juga akan dibunuh, saudaraku. Lihatlah, saudaraku, satu perubahan terjadi dalam diri mereka. Mereka pulang melalui jalan yang lain. Nah, itulah kasih karunia Tuhan bekerja. Saya berdoa supaya kasih karunia yang sama ini, yang sudah diperkenalkan oleh Allah kepada kita, ya, mari kita meresponinya. Pagi tadi juga menyuruh kita untuk meresponi kasih karunia yang sudah diperkenalkan kepada kita, yang sudah diinformasikan kepada kita. Kita meresponinya dengan baik. Saya percaya, saudaraku, ada perubahan-perubahan yang Tuhan akan kerjakan. Makin hari kita menjadi semakin ada perubahan, semakin hari semakin bertambah-tambah baik. Semakin hari juga semakin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan di dalam diri kita, saudaraku. Nah, inilah kuasa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka yang menyambutnya. Saya berdoa juga supaya kiranya ada pribadi-pribadi yang membuka hatinya di sini, yang menerima kasih karunia Tuhan itu dan mengalami perubahan hidup juga secara radikal. Puji Tuhan, saudaraku. Saya ingin bersaksi juga, ya, pada waktu saya masih remaja, saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan itu begitu mengubahkan kehidupan saya. Itu satu hal yang radikal sekali. Untung saya dinasihatkan oleh wakil gembala pada waktu itu di Palembang pada waktu itu. Ya, saya begitu muda masih terdorong untuk dipanggil oleh Tuhan sekolah Alkitab, saudara. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA. Saya sudah aktif di gereja. Nah, pada waktu itu saya rasakan kuat sekali panggilan Tuhan dalam diri saya. Kekuatan itu mendorong saya untuk maju, saudaraku, ngomong dengan gembala saya pada waktu itu di Palembang. Om, saya katakan saya mau sekolah Alkitab. Dia katakan, hei, kamu selesaikan dulu sekolahmu. Ya, kelas 2 SMA, saudaraku. Akhirnya, saudara, memang saya selesaikan sekolah saya. Saya selesaikan sampai hanya tamat SMA. Saya pergi, saudaraku, ya, pergi ke sekolah Alkitab. Saudara tahu, pada waktu itu di Palembang masih kondisinya masih di kompleks sekolah Alkitab kita. Kami di Palembang itu di tengah-tengah hutan, saudaraku. Ya, di tengah-tengah hutan, dan saudara kalau kerja bakti itu selalu pegang sabit setiap kali. Nah, saya pertama kali pegang sabit itu, saudaraku, luka semua, berdarah semua. Karena enggak pernah pegang, ini coba-coba pegang sabit. Wah, luka semua. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau hanya kali ini saya kuat. Saya tidak mau hanya kali ini saja saya bisa kuat. Saya mau seterusnya saya boleh kuat. Ya. Itulah kasih karunia Tuhan yang membuat saya boleh ada sampai hari ini. Kasih karunia itu sungguh bekerja dalam hidup kita. Pada waktu kita tergerak, terdorong, itu bukan semata-mata kata-kata yang mendorong kita, memotivasi kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Pada waktu itu setelah tamat saya mau mengambil program siap pakai. Di Palembang itu ada program siap pakai, orang-orang yang siap pakai itu dididik sementara untuk dilempar ke daerah pedalaman. Saya sudah buat
saya ajukan diri saya katakan saya siap untuk masuk ke pedalaman dan merintis. Wah saudaraku, oleh wakil gembala kita wakil gembala kami pada waktu itu, surat itu ditolak. Dia katakan kamu melayani saja di tempat ini. Melayani saja sebab dia katakan ibarat senjata, kamu itu punya senjata yang ampuh untuk menghancurkan benteng-benteng yang istilahnya ya sesuatu yang besar. Ya, jadi jangan pergi ke sana. Tapi maksud saya siap saudara-saudara. Pada waktu pertama kali ikut Yesus, melayani Tuhan, saya sudah siap pada waktu itu. Apapun yang mau Tuhan, lakukanlah. Saya ingat juga ini perubahan yang radikal terjadi kepada Yesaya. Yesaya ketika dia bertemu dengan Tuhan, pada waktu itu Tuhan mengubahkan kehidupannya, memberikan kasih karunia kepada dirinya. Satu perubahan, Tuhan katakan, siapa yang akan pergi untuk aku dan siapa yang akan kuutus? Yesaya katakan, ini Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi itu yang bekerja di dalam diri kita, saudaraku, kasih karunia Tuhan. Itu enggak pasif, enggak hanya kita menerima kasih karunia Tuhan dan kita hidupnya nyaman-nyaman begini. Kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya saudaraku ada sesuatu yang radikal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Kita tidak menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Kita siap untuk melakukan apapun kehendak Tuhan yang ditujukan kepada diri kita. Amin saudara? Amin saudara? Tuhan jadilah kehendakmu. Seperti kata Maria, kata Yusuf. Tuhan apapun yang terjadi, inilah kasih karunia Tuhan buat aku. Dan kasih karunia itu bekerja di dalam diri kita, mengubah kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia itu akan memberi kekuatan dan penguatan dalam kita menghadapi proses dan tantangan. Kita 2 minggu lalu kita sudah dengar, minggu lalu kita sudah dengar dari Bapak Wakil Gembala kita menyampaikan tentang kopi. Saudara masih ingat kalau ibadah kedua dan ibadah ketiga itu proses saudaraku, proses lah yang membuat biji kopi itu jadi mahal. Nah kita juga diproses agar kita kuat, ini yang memberi kita kekuatan. Kasih karunia memberi kekuatan dan penguatan kita menghadapi proses dan tantangan. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 8. 2 Korintus 12 ayat 8. Ya. Tentang hal ini, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ini Paulus. Dia sampai satu titik dia putus asa. Wow, kalau Paulus aja pernah putus asa, dia 3 kali berseru kepada Tuhan, apalagi kita. Tetapi kita lihat rahasianya diberikan kepada kita untuk kita ketahui bagaimana supaya bisa kuat. Kalau kita tahu rahasia ini juga kita bisa kuat saudaraku. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun keadaan kondisi yang kita hadapi, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Inilah kasih karunia yang akan dia berikan. Coba ya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Karena dia sudah tidak mampu lagi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Jawab Tuhan kepada orang-orang yang putus asa seperti Paulus. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan dan Tuhan seolah-olah tidak dengar. Kenapa Tuhan tidak dengar? Perhatikan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, dia katakan Paulusnya, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ada 2 pengertian tentang kata cukup di sini. Yang pertama begini, saya ilustrasikan.
Kalau misalnya seorang anak kecil, anak saya lah, pada waktu dia kecil, dia minta beli 5.000 untuk beli permen. Nah, ketika dia minta 5.000, saya kasih 5.000. Apa yang dikatakan? Cukup. Ya, 5.000 yang dibutuhkan dengan 5.000 yang dikasih, cukup nggak? Cukup. Nah, pengertian yang kedua adalah ketika dia minta 5.000 buat beli permen, saudaraku, saya kasihnya 100.000. Cukup nggak? Dia mau beli 2, mau beli 3, itu cukup. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Dan saya mau katakan kasih karunia itu cukup bagimu. Percayalah saudaraku, engkau kuat menghadapi apapun persoalan di dalam hidupmu yang diizinkan Tuhan terjadi. Ya, asal enggak dibuat sendiri. Orang-orang yang putus asa biasanya kesalahannya itu dibuat sendiri. Kesalahan dibuat sendiri, dia harus menanggung, lalu dia datang kepada Tuhan, dia nyalahin Tuhan, berkata, Tuhan aku tidak sanggup. Tapi saudaraku, kalau saudara benar-benar menyadari hal itu, kalau datang dengan kepada Tuhan, dengan yang ada pada dirimu, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi dirimu. Kasih karunia itu cukup bagi dirimu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahanlah. Nah saudaraku, ini bukan dosa. Ya, kelemahan ini bukan dosa, bukan. Kelemahan ini adalah situasi-situasi yang melemahkan kita. Ya, dicontohkan di Roma 8 ayat 35, ada kesukaran, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya atau pedang. Nah, ini semua situasi yang membuat kita lemah. Situasi yang menekan kita. Ini memang bukan Paulus yang menghendaki ini, bukan Paulus yang berbuat salah sehingga ini terjadi. Memang Tuhan izinkan ini terjadi. Tetapi Tuhan, dia katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, kita kan lemah, lagi dalam keadaan lemah. Kita hanya tinggal menyadari itu kasih karunia mengalir dalam diri kita kembali. Kasih karunia itu belum selesai. Dikatakan Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Dan kita bisa hidup setiap hari dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerah-Nya. Kita bisa hidup anugerah-Nya demi anugerah, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Penuh Yesus itu dengan kasih karunia. Bahkan kita bisa dengan keberanian datang menghadap tahta kasih karunia Allah. Supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saudaraku, katakan bersama, aku kuat dalam karunia Tuhan. Itulah yang Tuhan kerjakan, kasih karunia kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kita lihat lagi apa yang dikerjakan oleh kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Dan Allah, sumber segala kasih karunia. Ya, baca sama-sama yuk. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita, hanya seketika. Percayalah saudaraku, kalau saudara sedang menderita hari ini, percayalah seketika dari Tuhan itu. Asal kita tegar aja, asal kita enggak putus asa menghadapi, asal kita enggak sampai bunuh diri saudaraku, tetap
kita berani hadapi semua. Kita berani hadapi resiko apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pasti kasih karunia itu turun lagi. Kasih karunia itu turun lagi dan memberikan kita kekuatan yang baru. Dia mengokohkan kita. Dia meneguhkan kita. Dia melengkapi kita. Dia menguatkan kita. Dia mengokohkan kita. Kita kuat, kita bisa kokoh sampai hari ini berdiri sebagaimana kita boleh ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita lihat lagi ya. Kasih karunia itu menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Kita baca Wahyu 22 ayat yang 11. Kita buka Alkitab kita yang terakhir. Kitab yang terakhir. Ayat yang terakhir. Kita lihat ini kasih karunia yang menyertai. Menyertai kita. Sekali lagi katakan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Baca yuk. Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Lalu, amin. Kita sambut dengan kata, amin. Kita sambut dengan kata, amin itu artinya apa? Ya Tuhan, aku percaya. Dan kepercayaan kita itu klop dengan kasih karunia akan bekerja di dalam hidup kita. Katakan ketika kamu percaya, Tuhan aku percaya Tuhan. Maka kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup kita. Setiap kali kita bilang Tuhan aku percaya kepadamu. Setiap kali itu kuasa kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita.